Yang kita pikir nih jumlah uang ini segalanya ya di zaman dulu sebelum memilih pekerjaan. Segalanya nih jumlah uang. Oh sukses ya MC acara ini di luar negeri apa ini brand terkenal, brand premium, luxury. Lo ini diajak minum champagne wine. Nah, itu kita pikir bahagia, tapi enggak mendatangkan kebahagiaan. Kita kasih solusi. Om Steny Agustaf Deriansyah. Wih, kurus banget. Bagus barangnya, Dere. Ya. Maksudnya Apa nih? dietnya, iya, intermittent fastingnya. Barang yang gue konsumsi, Betul. memilah-milah tuh jadi lebih bagus. Keren, gue mau nyoba barang itu kan. Iya ntar ya sama gue tapi agak tinggi harganya nih. Demandnya lagi bagus nih. Asik. Om Stan, Yes. kalau kita berbicara mengenai public speaking, Anda itu adalah pakar public speaking. Wah, Masya Allah, semua karena Allah ya. Dengan gua memberanikan diri membuka media pun juga karena gua ikhtiarnya nelfon lu pertama kalinya. Orang pertama yang gue telepon, Om, gue tuh pengen bikin begini. Nama kasih solusi belum ada waktu itu. Yeah, I was very honored there waktu itu lo telepon Wow, gue dan lo cerita ide lo ini inovatif banget sih, dan di Ceruk ini butuh kayak gini. Nah, maksud gue gini Om, karena memang bentuk apresiasi, gue datangkan Om Steny ketiga apa keempat kalinya karena langganan sekali duduk di podcast kasih solusi gitu ya. Melihat dari beberapa FYP gue belakangan ini atau cerita tentang perusahaan sepatu TBK yang namanya Bata dari Ceko tuh. Nah, dari kita kecil ada taunya tumbang juga, bangkrut juga. Tahun 37 padahal ya awalnya ya. Subhanallah. Ya kan, terus ada juga Nokia tumbang. Kodak 100 tahun. BlackBerry. Iya. Terus akhirnya belakangan ini gue coba simpulkan ternyata ada beberapa poin yang gue titik beratkan terkait kelakuan ownernya. Ya. Bahasa gue udah berat banget nih. Ternyata ada juga yang gak bisa mengkomunikasikan. Ternyata PR crisis atau mungkin ya PR ini kan Donald Trump juga kuat tuh PR-nya. Ya kan, PR ini ya pisau bermata dua sih. Yep. Ada yang bisa buat ngebluffing, flexing, ya kan, pamer sana, pamer sini, pencitraan, macem-macem. Ya. Nah, maksud gue nih concernnya terhadap brand-brand di luaran sana, apakah gara-gara yang namanya CEO itu nggak bisa mengkomunikasikannya ketika di hadapan media, itu menjadi penentu bahwa jangan-jangan gara-gara salah ngomong, jangan-jangan salah klarifikasi. Iya kan, bisa jadi. Iya, si Donald Trump sama siapa namanya, Elon Musk itu kan orang-orang yang jago ngomong tuh. Betul. Insiden-insiden terjadi di perusahaan itu kan terjadi begitu cepat, Der. Yang pertama harus menjadi garda terdepan ya leadernya kan. Nah, ya kan? Iya. Dia akan ditanya pasti sama media. Nah, dia harus bisa mengkomunikasikannya. Banyak lah krisis yang terjadi kan. Ada yang pernah satu kilang kebakaran di belakang, leadernya ditanya, belakangnya lagi kebakaran, dia diinterview sama media, background itu. Itu kan ngeri. Itu aja udah salah blocking tuh dari masa gue. Iya kan? Oh iya. Ada pernah kejadian, ada footage-nya salah satunya. Kedua, statement dari seorang leader yang tentang pesawat yang nyusruk ke daerah pinggiran Jakarta, dia blunder, ngomongnya begini. Nah, itu kan kemampuan. Menurut gue kemampuan memilih diksi seorang leader penting. Ini public speaking, ini corporate communication banget, Der. Penting memilih diksi. Ya emang ada insiden, tapi kita melihatnya begini. Itu kan penting karena garda terdepan yang menyelamatkan perusahaan pertama nih adalah leadernya kan. Dan leader mesti mampu mengkomunikasikan itu. Plus, gue agak sedikit tajam nih ya. Mohon maaf nih, tanpa mengurangi rasa hormat. Berarti guru-guru, ustadz sekalipun juga penting ya. Banget. Sama yang buat public speaking. Kenapa? Karena mengenai retorika, mengenai diksi, frasa, persuasif, menggiring opini, mendakwahi orang agar dia masuk lebih dalam, itu kan juga butuh ilmu ya. Benar. Artinya kan tanpa berdusta ya. Misalnya kita seorang leader sebuah perusahaan, ya perusahaan kita bangkrut, tapi kan ada diksi lain untuk menyampaikan bangkrut. Saat ini seperti layaknya sebuah bisnis, ada di posisi atas, posisi tengah, dan posisi bawah. Ini kan hal yang lumrah, kita ada di posisi bawah dan kita siap untuk menanjak lagi. Kan beda jawabnya. Dibanding dia ngejawaban yang ya memang kita lagi jatuh, lagi ini. Itu kan aduh, makin turun sahamnya. Oke. Nah, ini kita tahan sejenak teman-teman. Artinya untuk mengenai how to-nya ya, edukasinya, tips and trick-nya, ya, PR, public speaking. Nyambung semua tuh, Nyambung ya? Iya. Nah, itu nanti pastikan teman-teman nonton sampai akhir. Kenapa? Karena awalnya gue sebenarnya pengen berangkat obrolan kita ini adalah dari seorang Steny Agustaf yang papan nasional lah artisnya lah, udah tahapan pencucian. bergigi dong, kayu. Nah, maksud gue, akhirnya gue juga inget gini Om, ini agak momennya deep talk nih ya. Dulu gue
berniat untuk bangun perusahaan kasih solusi. Oke, matiin kamera dulu ya. Nggak usah, ngapain matiin kamera lo? Kata hubungan suami istri. Biar nggak diliatin orang ya. Gini Om, gue mau bikin kasih solusi waktu itu juga banyak lah gue share karena memang lo senior gue di radio dan seterusnya gitu kan. Om, gue pengen bikin begini gitu. Orang pertama yang gue telepon adalah Om Steny gitu ya. Gue senior cuma usia, kalau kemampuan skill lo jauh di atas gue Der. Serius, bener gue salut. Enggak lah, gila lo, gue aja belajar sama lo. Belajar kita sama siapa aja. Ya. Nah, sebenarnya ada banyak niatnya. Ini mulai obrolan dalam nih teman-teman deh. Niatnya adalah gimana caranya banyak orang-orang atau saudara-saudara kita yang masih berkecimpung di dunia entertainment yang gue sebut saja oknum gitu ya, karena memang nggak semua gitu ya yang masih berkutat pada kalau gue ngambil jalur belajar agama, konotasi hijrah dan seterusnya, gue mau makan apa? Ya gue ambil aja MC-nya tuh serampangan nih, masih acara-acara begini, acara-acara begitu, buka aurat lah, campur baur lah dan seterusnya. Nah maksud gue ini juga menjadi concern bahwa banyak kawan-kawan kita di luar sana juga yang akhirnya ngelihat dari sudut pandang kita nih kayaknya kesannya tuh terkungkung sekali Om. Iya kan? Lihat tuh kayaknya hidupnya susah ya. Nah stigma-stigma negatif ini mungkin kita bahas. Sebenarnya kalau untuk kita berkomunikasi, jadi MC, jadi presenter, kan lu juga pasti banyak ya lembaga-lembaga ribawi, ya banyak-banyak lembaga-lembaga terlarang yang memang undang lu tuh untuk jadi MC-nya. Apakah iya nih mengurangi rezeki? Ini kan asik banget kita bahas ya Om. Kan karena memang ini di ranah lo seperti itu gitu. Karena semua profesi kayaknya butuh public speaking. Makanya sejauh apa sih batasan public speaking? Nah, gimana sih Om ketika belajar agama dan lain sebagainya? Nah itu gue bersyukur kepada Allah ya. Allah kasih petunjuk buat gue Der. Jadi berawal dari ketidaktenangan hati zaman dulu kan. Indikatornya itu, kenapa ya duit banyak ini ada cukup ya zaman dulu ya. Oke. Zaman dulu nih ya kan. Kok gak bahagia? Itu sama gue rasa indikasinya. Dan dari situ gue mencoba mencari tahu kan, dapat petunjuk ini, ternyata ini. Akhirnya gue coba implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata gue harus memilih pekerjaan ya. Karena memilih pekerjaan adalah pekerjaan menurut gue. Memilih pekerjaan itu pekerjaan yang kayak gimana. Nah, indikatornya gimana yang gue pilih, yang gue cari selamat saat ini dan ke depannya. Gue pikir itu, gue harus selamat di depan dong. Dunia dan akhirat ya. Ya kan, jangan sampai sini gue seneng dapat uang tapi di sana gue berbahaya kan. Apa arti uang ini nggak? Ya nggak sih? Ternyata gue coba. Oh begini ya. Oh indikator kedua, bahagia nggak sih ngejalanin ini? Happy nggak sih? Ada apa perasaan bahagia nggak? Itu yang gue cari juga. Nah akhirnya gue pilih lah. Gue pilih nggak semua pekerjaan gue ambil. Ada beberapa industri yang mohon maaf gue nggak bisa support. Apakah ngajarin public speaking? Apakah bantu MC dan sebagainya? Gue minta maaf. Tapi gue filter Der. Jadi adanya pekerjaan, gue filter dari perusahaan mana, apakah jenis eventnya apa, siapa audiensnya, terus apa tujuan dari acaranya. Agak panjang sih, 5-6 pertanyaan. Mungkin kalau Iwan nelfon gue sebel kali ya. Tapi gue pikir ini cara gue memproteksi diri gue lah. Dijawab, apakah di situ ada gembira-gembira ria, happy-happy. Kalau dijawab iya, akhirnya gue akan langsung menjawab. Dan manajemen akan menjawab, mohon maaf belum bisa support. Sampai ke beberapa industri gue bilang bahwa mohon maaf, ada beberapa industri yang kami tidak bisa support. Gue bilang gitu. Jadi itu memilih pekerjaan gue demi mendapatkan poin tadi. Nah tapi kalau agak sedikit mundur aja dikit deh. Terkait dalam hal dulunya, Om Steny kan ada di Tawasutra, ada di lu sinetron juga gak sih? Iya dulu, kan? Beberapa film, sinetron. Gue minta maaf sama yang nonton gue dulu mungkin ya. Ya, Masya Allah. Semoga Allah ampunilah kesalahan-kesalahan gue pribadi. Kita semua lah yang memang lagi nonton juga gitu ya. Gini, ketika waktu dulu bedanya sama yang sekarang Om. Berapa digit gitu maksudnya? Angka ya juga. Berubah gak sih? Jujur ini salah satu concern teman-teman yang mengenal agama lebih dalam dari dunia entertainment. Salah satu ketakutan terbesarnya ya kan, will I ever make that much of money gitu loh. Coba kita bandingkan aja kalau gitu. Coba waktu zaman dulu yang kelihatannya banyak duit, apa iya nggak ada ujiannya? Ini dulu tuh poinnya. Kan gue dengar katanya Om Steny dulu punya sertifikat tanah kan lebih dari 12 ya. Tahu aja lagi dia. Aduh. Ya iya dong. Gue sebagai murid Anda masa nggak mencari tahu sebelum Anda duduk di sini. Nah kayak gitu-gitu kan berarti kan wah kayaknya nggak ada ujian nih. Kayaknya aman-aman aja. Kalau tolak ukur atau konotasinya adalah pasti uang. Ya betul. Itu dulu tuh. Ya berarti kalau gue hijrah, kalau gue belajar agama lebih dalam, berarti kan gue harus memfilter pekerjaan gue. Berarti dikit dong, mendingan nggak usah.
Ya, zaman dulu kita dapat banyak memang di dunia entertainment dan sebagainya, kita dapat banyak, tapi kita nggak sadar ternyata ya banyak juga yang menggerus-gerus tadi. Itu pengalaman terus story sampai saat ini. Apa sih? Zaman dulu ya kita kan pengen nyenengin orang tua pengen beli tanah, pengen ini, ada orang yang minta dibeli tanahnya di kampung segala macam. Kita beli sampai mau koleksi 12 sertifikat der. Begitu kita mau urus SHM-nya ke BPN dan sebagainya, ternyata tanah itu semua yang jumlahnya hampir kali 3 hektar itu semuanya berada di bawah pengaruh sebuah perusahaan properti. Jadi itu tanah mereka. Jadi entah gue dibohongin ini surat-suratnya bodong atau gimana, gue nggak tahu lah ya. Dan uang hilang lah begitu aja der. Itu salah satunya ya. Wah, gue kaget ternyata. Oh, ini cara Allah mungkin membersihkan kita dari hal-hal yang buruk yang tadi. Meskipun kita punya uang, tapi ujungnya ya Allah ambil lagi dengan caranya gitu loh. Berarti ini ada dua mata pisaunya gini ya. Punya harta banyak, misal ya dari cara yang haram, gede, terus cara Allah untuk negur kita, azab kita, uji kita, ternyata gede di awal, cepat juga keluarnya. Bisa jadi. Nah, dan pisau yang kedua matanya adalah mungkin kelihatannya sekarang kita milah-milah, sedikit banyak, kayaknya kesannya tuh sulit ya. Dikit ya dapatnya ya, karena dibatasi ya dan seterusnya. Tapi ternyata ujung-ujungnya sedikit-sedikit jadi bukit. Gimana ya polanya yang lu rasain Om? Iya, kalau dulu kan tujuan utama kita itu kan ya nggak tahu ya, mungkin kita ya berada di dalam industri itu di mana wealth itu atau kemakmuran adalah simbol kebahagiaan, simbol yang diakui orang banyak kan. Ya zaman dulu ya. Tapi kan itu sebenarnya buat kita yang ngelakuin nggak mendatangkan kebahagiaan semuanya. Itu tanya deh, apakah banyak duit itu mutlak lo bahagia? Enggak juga deh. Konfliknya juga banyak dan harta itu kan satu membawa karakter. Ada kesombongan di situ, ada keserakahan, ada kezoliman mungkin yang kita nggak tahu zaman dulu ya. Nah akhirnya gue putuskan bahwa gue coba cari yang directionnya yang diridhoi Allah deh gitu. Yang mana sih diridhoi Allah? Gue mulai mengurai itu. Jadi pelan-pelan sekalipun gak sebanyak dulu, tapi ternyata Allah kasih banyak nikmat. Zaman dulu uang banyak tapi sakit-sakitan. Ya, dibohongin orang, ditipu orang, banyak kan kayak gitu. Ditipu ini. Tapi zaman sekarang biasa, tapi ternyata ada ide-ide lain. Gue gak nyangka dari profesi gue sekarang jadi seorang motivational coach atau guru ya, public speaking. Allah kasih rezeki juga sekalian di situ. Rizki kan macam-macam dia nggak duit. Orang percaya dengan apa yang gue sampaikan. Iya. Ya Allah titipkan juga follower untuk belajar bersama di Instagram misalnya. Allah akui kita, mereka baik sama kita. Itu kan juga rizki. Dan ternyata apa yang gue rasa nggak akan dapat dari sisi ini, dapat gue sekarang jadi guru. Kasar jadi guru ya. Iya. Ya memang guru ya ngajar. Gue mikir tadi, gue nggak akan pernah bisa bergerak jauh dari MC deh. MC, penyiar radio, party-party, kayaknya gue nggak bisa deh, pasti di sekitar itu. Sampai gue akhirnya momentum COVID itu, kita melakukan pivoting kan, murni. Gue tutup, gue shutdown perusahaan gue der. Gue shutdown perusahaan, gue ngobrol baik-baik sama teman-teman, gue bantu mereka untuk titipin ke perusahaan temen yang baik juga. Gue shutdown di tahun 2021 itu. Om itu keputusannya gimana waktu itu? Ya itu makanya pertolongan Allah satu. Kedua akhirnya gue mikir itu semua. Gue harus setelah gue belajar ilmunya gue harus mengamalkan pelan-pelan. Gue cerita sama teman-teman. Oke, triggernya apa waktu itu? Nih gue pengen gali waktu yang pertemuan kita pertama kan memang education yang kita angkat. Ini pun ada education karena memang FYI ya, gue ngelihat kayak misalkan tentang brand-brand tadi gue sebutan di awal itu adalah akhirnya memantik gue untuk apakah gara-gara leader nggak bisa berkomunikasi dengan baik, makanya gue rasa insya Allah lu orang yang tepat untuk ngasih tahu tentang teknik public speaking dan lain sebagainya. Anyway, tapi sebelum bahas itu, jujur tadi di belakang kamera gue juga sempat, kawan-kawan kita apa kabar ya? Yang masih di sana ya Om? Gitu. Ini biar teman-teman tahu aja ya, waktu brainstorming kita tadi barusan sebelum kamera ini on gitu ya. Kemana ya mereka ya? Nah ada yang tiba-tiba fokus di sini, fokus di situ gitu ya. Ada yang mereka ngelihat bahwa ternyata begitu coba belajar agama dikit aja, komunikasi pentingnya adalah si netizen ini teriak, reaktif, sehingga dia jadi menggunakan niat untuk ngaji.
ada lagi datang dari angle itu. Iya, ada Iya juga. kan? Jadi akhirnya dia males untuk belajar agama, disikat. Kok jadi kayak gini ya? Kok nggak hikmah ya dakwah ya? Nah, Salah maksud gua, satunya sahabat kita yang satu itu yang di Amerika kan sekarang dia lagi belajar agama di donder kan sama Oh, iya, iya. temen-temen, kasihan loh itu. oh iya Panji Pragiwaksono pernah cerita itu om. Iya kan? Iya, gue pengen ngaji ke sini. Ngapain lu Ji ke situ Ji? Gue pengen ngaji ke sini. Ngapain lu? Maksud gue muaranya kan ternyata kan ucapan ya. Iya, iya. Public speaking kan, karena Banget, dia banget. berbicara di depan halayak ramai dan publik gitu ya. Iya benar. Nah maksud gue segitunya ternyata public speaking. Anyway, lanjut lagi, artinya gimana menyikapi orang-orang yang akhirnya bekerja di dunia MC dan seterusnya untuk memutuskan agak Iya. takut untuk belajar agama gara-gara cemoohan. Iya, dan pertama lain gue memberikan ini nasihat ke diri gue sendiri ya untuk menjaga Oh. lisan ya. Ketika kita ada suatu hal yang nggak sesuai sama hati kita, mungkin kita langsung ngejudge. Kita kan hanya lihat di depan, belakang kita nggak tahu kan. Mungkin si entertainer ini atau seorang ini lagi belajar agama, lagi tertati-tati, harusnya kita support. Jangan kita kata-katain, jangan kita maki-maki, jangan kita matiin, jangan kita block gitu kan. Justru dia justru butuh banyak teman-teman kan untuk merasa ini nyaman ya seperti itu. Itu harus dijaga. Dan sebenarnya kan pengamalan dari belajar agama ini kan dimulai dari lisan juga dia. Menjaga kalau kita ya barang siapa yang percaya pada hari kiamat, dia akan menjaga lisannya kan. Ya berkata baik atau diam gitu kan. Nah, kalau dia nyela orang segala macam itu berarti belum diamalkan kan. Berarti kan belum memberikan contoh, salah satunya itu. Nah, maka kita harus menjadikan contoh juga. Bantulah teman-teman yang ada di entertainment ini, yang di luar-luar, untuk mereka belajar juga mengenal agamanya. Dua-duanya bisa sama-sama jalan, tapi ntar akhirnya in the end kan memilih mana yang bisa mendatangkan keridoan dan keberkahan dari Allah. Kata kuncinya kan itu Der sebenarnya. Banyak kok job di dunia syariah, banyak men. Indonesia tuh pertumbuhan syariah dahsyat. cerita dong. Iya kan, dari sisi perkembangan produk syariah. Nah kalau jadi MC yang bantuin produk-produk brand-brand syariah aja, kita kalau kuatin personal branding di situ, itu gede loh. Kita bisa ngalahin London sebagai pusat syariah sekarang ini. Konsumsi masyarakat akan produk yang halal itu juga tinggi sekarang di Indonesia. Ya Muslim. Kan kita salah satu yang terbesar, 87% penduduk kita Muslim. Nah, pasti kita pengen menjaga barang-barang yang kita konsumsi supaya barang-barang yang halal, kan makanan-makanan yang halal. Ya kan, berarti kan kebutuhan akan MC brand-brand itu atau produk-produk yang halal banyak juga Der. Tinggal positioning kita aja, mau nggak pivoting nih. Gue jadi MC, gue MC yang berhubungan dengan syariah, ekonomi syariah, financial syariah. Itu kan banyak ceruk-ceruknya, bisa diambil, bisa dipilih. Waktu itu triggernya berarti apa om? Kenapa lu akhirnya jadinya mendalami keagama dan akhirnya lu memberanikan diri untuk meng-screening lah brand-brand yang, atau mungkin korporat-korporat, karena memang MC, lu kan seorang MC ini kan dekat sekali dengan perusahaan-perusahaan ya. Alhamdulillah ya, karena pertama pertolongan Allah ya. Allah kasih gue ya, dan teman-teman yang lain juga kasih petunjuk lah. Coba masuk ke sini, coba belajar ini, tanya sama guru kita. Guru kita menasihati, ilmu kamu tidak haram, tinggal kamu pindahkan aja ke ceruk yang lebih baik gitu, lebih bersih gitu. Jangan di kolam itu bermainnya kolam ini. Bantu aja teman-teman sekolah-sekolah tinggi Islam, STDI segala macam. Ya ini kita udah jalankan. Ibaratnya kan mereka juga banyak butuh ilmu yang kita dapatkan ya Dere, di dunia media, dunia marketing dan sebagainya. Kita coba ikutin arahan-arahan tersebut. Ternyata even kalau kita bantuin ini uangnya nggak besar, tapi kita nyata Allah kasih kebahagiaan dalam hati. Itu loh, itu nikmat tuh. Itu ternyata nikmatnya, rewarding banget. Dan akan ngurangin nggak nantinya? Nah ini poin-poin nih, biar teman-teman juga tahu nih, ngurangin nggak rezeki, ngurangin nggak job. Nah soalnya satu posisi yang krusial sekali ya ketika MC, padahal kita cuma present, padahal kita cuma ngebawain, kita nggak ada di situ. Tapi kok bisa-bisa nolak-nolak sesuatu bahwa ini do and dance-nya nih boleh nih nggak boleh nih, boleh nih nggak boleh. Jadi dunia per-MC-an ini ketika pengen belajar agama, begitu tahu dalil tentang halal haram misalnya, ya itu gimana Tom? Ya pertama kan ketika ilmu itu sudah datang kepada kita, udah nyampe di kita, tugas kita kan satu, mengamalkannya kan gitu. Kita amalkan. Nah demi apa sih? Demi keselamatan kita di kehidupan berikutnya kan. Ya akhirat. Itu kan udah jelas tuh Der. Kalau kita cuma datang sana sendiri cuma ini, tapi kita langgar juga kan, ngapain gue belajar ini kalau gitu ya nggak sih? Nah, jadi ada urgensi buat kita nih, khususnya gue yang masih agak bodoh ini ya. Kita harus menjalankan apa yang kita pelajari kan. Nah ini gue jalanin Der, gue coba. Termasuk gue memilih pekerjaan mana yang gue ambil dan yang nggak gue ambil gitu. Dan ternyata
Masya Allah, Allah kasih luas di dalam Der. Masa Kelihatannya di luar ini sempit kelihatannya. Lu nggak akan bisa keluar dari MC, jadi guru public speaking apaan sih gitu kan awalnya gitu ya. Setelah gue dalamin, gue belajar, gue cari tahu, gue amalkan ilmu-ilmu yang gue dapat di media, di sini gue coba praktekin, gue share ke teman-teman. Di dalam nyata meluas Der. Emang iya? Ini banyak kawan-kawan nggak tahu mungkin nih. Ya kalau ngomongin tentang, kalau ngomongin tentang rizki, dapat kok kita. Dapat asal kita yakin dan tawakal Allah kasih rezeki, itu aja poinnya. Bukan akhirnya jadi mengurangi job karena ada orang yang nggak usah sebut nama lah ya, artis besar ternama ya itu masih nempel 2 stigma. Yang pertama kan kita belum tua, entar aja tobat sudah tua. Terus yang kedua, kalau nyampe tua. Iya benar. Hah? Iya. Berapa banyak yang udah dipanggil sebelum tua? Iya juga ya. Lihat aja kuburan tuh yang 8 bulan ada. Loh. Oh. Lah 8 bulan lahir bayi udah dipanggil sama Allah. Ya 12 tahun, 15 tahun. Kenapa kita harus datang ke situ juga untuk mengingatkan kita akan kematian kan? Ziarah kan itu. Kita cepet-cepetan nih sama maut. Nah kalau lagi happy-happyan, wow, terus tiba-tiba Allah panggil di situ kita, ya Allah, sedih dong Der. Terus circle lo gimana Om? Apa? Lingkungan, circle dan seterusnya. Nah ini bagian dari rizki yang gue bilang tadi Der. Ternyata yang kita pikir nih jumlah uang ini segalanya ya di zaman dulu sebelum memilih pekerjaan. Ya segalanya nih jumlah uang, sukses ya MC acara ini di luar negeri, apa ini brand terkenal, brand premium, luxury, lo ini diajak minum champagne wine. Nah, itu kita pikir bahagia, tapi enggak mendatangkan kebahagiaan. Ternyata kita pivoting ke dunia lain. Kalau gue dalam hal ini gue jadi guru ya Der. Allah kasih bantuin gue untuk belajar ilmu public speaking, Allah bukain peluang, Allah kasih gue kesempatan untuk belajar kesini-sini. Allah tumbuhkan gue, Allah buat orang-orang alhamdulillah ikutan workshop gue. Ya sekali dari cuma 4 orang, 5 orang bertumbuh 12 orang, 15 orang, 30 orang. Itu kan pertolongan Allah. Dan yang nikmatnya Der, Allah kasih gue juga teman-teman yang satu spirit untuk belajar agama dan belajar dunia profesionalisme jadi guru ini juga. Allah buat kasih gue komunitas dari situ. Jadi gue mentok ke kiri diingetin, mentok ke kanan diingetin. Gue ngomongin dunia dan akhirat ada Derry yang ingetin. Om jangan ini. Iya kan? Tapi juga jangan terlalu itu kejar dunia Om. Kan untuk membeli akhirat loh kan. Kayak gitu-gitu kan. Menarik. Jadi ternyata itu rizki. Ya lu sekarang punya duit banyak, tapi temen lu begajulan, masih kesana kemari, masih wah heboh, ujung-ujungnya pakai rompi oranye. Gimana tuh? Iya. Apa artinya triliunan, ratusan triliun harta yang lu punya misalnya, tapi ujungnya mentok di rompi oranye. Aduh. Om, iya kan? Kan kita salah pergaulan, kita diminta memilih teman lagi Der. Kalau kita ngomongin rompi oranye nih, ya akhirnya ini udah mulai tipis-tipis gue bahas mengenai tentang public speaking dan lain sebagainya. Rompi oranye apaan sih? Masa nggak tahu rompi oranye? Ada rompi pink juga. Nggak ada di penjara udah pokoknya kita bahas. Rompi pink perempuan ya? Rompi pink yang buat perempuan ya? Kan perempuan rompi pink ya kalau nggak salah. Bukan oranye juga. Oranye juga sama. Hello Kitty kali ya pakai pink. Oranye juga. Iya. Suaminya Sandra Dewi oranye apa? Oranye. Lupa gue. Om, tentang rompi oranye. Masuk ke ranah public speaking. Masuk ke ranah yang namanya public relation. PR, ya komunikasi massa dan seterusnya. Ternyata apakah ini pentingnya peran public speaking dan juga ilmu PR misalnya? Bagaimana cara menanggulangi ketika memang sudah terlanjur dan rusak nama baik kita? Nah ini masuk nih. Kenapa masih ngomongin ini dan nyambung sama yang sebelumnya tadi adalah karena ya banyak orang takut ketika oke lah nih gue coba sambungin ya. Belajar agama, hijrah dan seterusnya. Yang takutnya adalah waduh rezeki gue kepotong nih. Oke. Terus yang berikutnya lagi ruang gerak gue terbatas ya. Iya. Belum lagi diomongin orang Om. Tahu nggak fenomenal tentang hijrah itu ternyata ada diomongin dari stigma negatif. Oh gitu ya. Iya. Gue tahu tapi gue menutup. Apa coba contohnya? Ya artinya terbatasi ruang, ini nggak boleh, itu nggak boleh, gitu-gitu kan. Iya, terus diomongin lagi, nggak usah soalin lah. Oh iya. Macam-macam kan. Iya. Nah ternyata kan merusak. Belajar agama biasa aja gitu ya. Iya, jangan berlebihan, yang biasa-biasa aja beragama gitu kan. Oke. Meskipun gimana tuh maksudnya biasa-biasa aja. Ya, kayak gitu-gitu kan. Iya. Nah sampai akhirnya di titik yang namanya pentingnya juga public speaking. Gimana caranya kita mengembalikan keadaan ketika kita sudah dirusak namanya oleh orang tertentu, mungkin ada yang nunggangin, ya. Tuh lihat tuh koruptor dihabisin langsung, pam, rusak. Oke udah tobat, gitu kan? Itu gimana caranya? Meskipun ada juga loh yang udah di penjara, di dalam penjara akhirnya berpeci.
Ya gue nggak tahu niat dia, gue husnuzon bahwa dia tiba. Iya kan? Iya. Kan gue husnuzon. Iya. Peci berjenggot, oh masya Allah nih dia tobat di dalam penjara gitu ya. Iya. Atau tapi gue juga nggak tahu tiba-tiba udah pas penjara, oh kok dia berjilbab padahal nggak gitu. Ya oke, anyway. Nah, terus. Ya kan harus husnuzon dong. Nyinyir itu perlu ya. Kadang itu nancep ke netizen. Nah, apakah dengan cara visual seperti itu mau untuk mengembalikan keadaan? Oh enggak, kok dia udah berpeci sama berjenggot, oh masya Allah tobat, ya udah. Apa ada cara-cara lain gitu loh untuk kita berpublic speaking dengan baik? Kan tadi kita singgung perusahaan gimana leadernya. Iya. Ini going back ke ngomongin tadi. Coba. Kenapa kita yang gue bilang tadi memilih pekerjaan adalah pekerjaan. Oke. Iya kan? Oke. Kalau kita di awalnya flashback memilih pekerjaan yang ini jangan diambil, ya mungkin kita nggak akan end up-nya ke situ ya, mudah-mudahan ya kalau jaga kita ya. Amin. Itu kan. Tapi kalau terlanjur sampai situ kan itu udah masuk kotak, udah susah. Ya, tapi paling enggak ya pertama ya kita bisa ya meyakinkan yang internal dulu. Ya papa ngelakuin kesalahan nih, saya ngelakuin kesalahan. Kamu jangan seperti ini ke keluarga, ke orang-orang internal di karyawan, kantor, perusahaan, dan kita ngelakuin sesuatu yang bisa kita lakukan untuk bisa memperbaiki itu semua kan di internal. Karena kita butuh internal support kan dia dalam kondisi yang berat seperti itu kan. Nah baru ya tadi kan pasti ada kedepannya gitu. Ini bukan ngajarin nih, cuma kan proses transformasi kita tuh harus kelihatan sama orang. Ya salah satunya mungkin sebagian menggunakan atribut-atribut tertentu untuk bisa terlihat, oh udah baik nih, udah ini. Karena masyarakat kita kan permisif, lupa dengan kesalahan-kesalahan dilakukan, ya. Nah itu kadang-kadang bisa ke-delete. Nah kalau ada kesempatan untuk ngobrol, ceritakan ya, sampaikan permintaan maaf dan sebagainya. Itu kan salah satu hal yang harus kita lakukan. Abis mau ngeles kemana gitu loh. Oh berarti hadapi dan jujur. Iya, menurut gue sih yang terbaik itu ya. Berarti komunikasi massa atau public speaking itu adalah ketika memang kita udah terlanjur tercemplung gitu ya, qadarullah gitu. Minta maaf itu adalah cara utama pertama yang memang harus dikeluarkan. Contoh, kalau udah pakai rompi atau dia disinyalir penistaan agama, apapun itulah. Pokoknya masuk ke personal branding. Soalnya itu dijadikan satu, ujung-ujungnya netizen bilangnya, alah palingan ngelakuin kesalahan, ujung-ujungnya minta maaf. Oh selalu ada opini sih. Nah maksudku itu gimana? Ya kita nggak bisa ngedengerin opini orang. Yang pasti ya pertama kita bertobat dan minta maaf pada Allah, itu satu. Dan kedua kita mikirin apa sih pendekatan persuasif kepada masyarakat agar masyarakat tuh ya minimal memaafkan lah. Ya minimal ya, maafkan. Nah itu kan butuh diksi juga, butuh diskusi sama tim internalnya. Saya harus ngomong apa ya? Apakah ini saya harus sampaikan? Itu kan di internal harus didiskusikan. Jadi even untuk sekelas, mohon maaf, ya sekelas orang-orang yang mungkin udah nyemplung ke situ juga harus dibantu secara secara komunikasinya, assertive communication-nya, biar orang tuh ya udah everyone makes mistake, ya kan? Biar sampai ke arah ke situ ya. Ya tentu ini semua disertai dengan perubahan sikap, perubahan dan penyesalan dan bertobat sih pasti der. Berarti visual juga dipentingkan ya, karena kan kerap kali kalau visual tuh kesannya kayak pencitraan loh. Ini pisau mata dua ini serba salah. Makanya kalau gue sempat dengar materinya Om Steady mengenai Albert Mahrabian, ya kan yang 3V itu ya, yang visual, verbal, voice gitu ya. Kan paling tinggi visual ya. Apakah itu acara ampuh ketika V yang namanya visual, ada appearance, ya kan, ada penampilan dan seterusnya lain sebagainya, itu adalah yang diutamakan di awal-awal. Makanya begitu kepleset, tiba-tiba terlihatnya visualnya tobat. Dia mengarahkan ke situ ya. Iya, gimana ya mengenai visual ini? Penting banget deh, 55%. Jadi orang melihat ketulusan dari, kan kita nggak mungkin kalau kita berbohong, kita itu kan kelihatan di wajah. Ya banyak kan. Ada efek-efek yang berhubungan dengan psikologis yang kelihatan, banyak berkedip dan sebagainya. Jadi itu kelihatan ya ekspresi wajah. Ini orang bener minta maaf, tapi kok wajahnya kok masih kelihatan songong ya. Ada kayak gitu kan. Kita suka kesel kan. Ini udah jadi terdakwa, lihat tuh tampangnya. Merengut gitu. Padahal emang setelannya kayak gitu mungkin. Nah kita mesti tunjukkan itu kan, ada ekspresi wajah. Ketulusan itu kan dia tergambarkan lewat visual, makanya visual itu penting. Jadi kalau kita belajar komunikasi dalam kondisi krisis apapun, ini bekerja der. Ya tentang bagaimana kita menyampaikan itu, saya minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan tone atau nada yang turun, dengan ekspresi yang menyesal. Orang menyesal tampang gimana sih? Ya itu kan harus dipikirin juga.
supaya kelihatan oh benar nih orang ini. Ya kita semua buat salah lah, mudah-mudahan pengalaman ini buat dia bisa memperbaiki diri kan nanti ke depannya. Jadi kadang-kadang kayak gitu kan, itu bisa kita lakukan ya minimal tindakan bukan tindakan preventif, tapi yang ngelakuin sesuatu yang terbaik lewat komunikasi atau public speaking deh. Ya, visual, tone, nada juga kan main tuh. Berarti lu sepakat dong Om, public speaking dibutuhkan dan dipentingkan dari semua profesi? Nggak hanya in good or bad, baik atau tidak, butuh. Ya kan leaders yang harus menyampaikan sahamnya turun, ditanya sama media misalnya. Waktu kalau nggak salah ya tahun 84 atau tahun 90, gue minta maaf kalau sama Apple fanboy kalau salah. Steve Jobs pernah ditanya, itu saham Apple kok turun 5%. Ya, terus dia bilang, oh Mercedes dan BMW pernah mencapai titik ini, tapi apakah mereka berhenti berkarya dengan turun sahamnya? Dia bilang. Ini kan keren. Keadaannya lagi terpuruk saat itu, tapi kan dia jawabannya beda. Nah itu kan terkesan dia tuh optimis. Ya, ini kan the jury is still out, masih berjalan permainan. Kenapa lu bisa menilai bahwa langsung turun? Enggak dong, kita akan terus jalan. Ini kan kemampuan leadership mengkomunikasikan apa yang terjadi di internal kepada masyarakat dengan cara memilih diksi yang tepat. Dia nggak bilang ini turun, tapi dia bilang ini dinamika suatu. Nah itu dalam konteks bisnis kita perlu belajar hal itu, komunikasi. Nah, apakah jadinya kalau gue tarik ke secara tadi ya obrolan kita di awal, kesimpulannya gini. Karena mereka nggak pede cara menyampaikan diksi, ya. Pemilih diksi itu penting banget ya. Itu kan. Nah makanya kalau gue masuk ke ranah spiritualisme lagi gitu ya, daripada ntar gue diomongin orang, daripada ntar gue dibilang begini, bilang begitu, dan seterusnya gitu kan. Akhirnya lebih baik gue nggak usah ngaji deh. Nah ini nyambung nggak sih? Karena kan memilih diksi penting ketika ditanya orang, kok kamu jadi kayak gini ya? Daripada gue ditanya-tanyanya, mending nggak usah ngaji deh. Daripada gue tanya-tanyain, gue ngaji di ustadz ini yang difitnah begitu, akhirnya ngapain gue ke ustadz ini ya? Ngeri kolamnya. Gue ke ustadz ini aja ya. Nah, kalau dia ngerti diksi harusnya dia hadapi dan dia bisa jawab dong. Nah, itu gimana? Nah, kalau menurut gue ketika seorang itu belajar ke agama kan dia harus memfokuskan ke ibadah vertikalnya, dia ke atas kan. Vertikal ya. Artinya kan ya gue memang pengen minta sama Allah untuk membantu gue keluar dari kesulitan gue dan segala macam kepada Allah. Jadi artinya poinnya jelas kalau kita terus ngedengerin opini-opini orang ini bikin kita pusing. Jadi makanya kita, menurut gua proses transformasi hijrah ini pertama kita harus ini dulu kali, dari belajar ini dulu, minta tolong, bertawakal, ya Allah gua ini lemah banget, tolong dong kasih kekuatan hati untuk bisa menjawab menjawab celaan dari netizen. Itu mintanya ke sana. Once kita minta dan tawakal sama sini sih menurut gua Allah kasih beres tuh semua. Jadi kita nggak perlu dengerin opini-opini orang. Jadi fokus pada belajar apa yang perlu kita lakukan dalam belajar agama. Itu sih menurut gue ya. Dengan segala kekurangan dan kelemahan gue, ya fokus kepada belajar sih. Nanti Allah kuatin pelan-pelan di situ, insya Allah ya. Iya. Apalagi ngasih rezeki kalau kita tawakal seperti burung kan. Iya kan. Iya. Cuman susah kan. Ya, itu kan setan nggak berhenti kerja der. Bisikin terus. Boleh lah nih acara nggak sikat aja, MC cuma gini doang kok gitu. Berat tugas MC ya? Ya salah satunya. Teman-teman banyak loh yang lain juga. Kita doakan sih. Ya amin, semoga Allah berikan hidayah buat kawan-kawan yang masih nyemplung di sana. Amin. Carilah ketenangan dan ternyata nggak semuanya harus kita ambil sih der. Kita ngambil fokus di sini aja. Ini banyak ceruk. Tadi gue bilang syariah, financial syariah, ekonomi syariah. Fokus jadi MC yang spesialis. Jadilah spesialis MC syariah misalnya. Hanya ngomongin tentang syariah aja. Itu dibutuhkan der. Dan berapa banyak brand yang sekarang shifting, bertransformasi dari brand-brand yang umum konvensional jadi brand syariah. Karena tahu nih ledakan syariah in the future dahsyat. Iya. Nah makanya kita harus pakai data juga sih. Gimana sekarang hampir semua restoran harus ada logo halal kan. Berarti kan umat muslim ada demand. Gue pengen makan yang bersih dong, yang bagus dong, yang tidak berbahaya buat gue kan, gitu. Nah ini nyambung nih kalau restoran tadi. Berarti kalau diserempetin karena komunikasi, yang tadi restorannya misalnya nggak ada label halalnya, diserang dong. Wah ngapain ke situ? Ya kadang juga sering ditunggangin juga sama kompetitornya gitu ya. Nah terus ada label halalnya.
ya kan? Ataupun sebaliknya dan seterusnya lah. Nah, balik lagi ke komunikasi. Ternyata menyampaikan sesuatu dengan benar atau tidaknya itu gimana cara ngukurnya sih perusahaan ini yang tadinya mungkin gue belum berhalal logonya, sekarang gue halal. Tahu nggak? Itu sering juga loh dipakai sebagai pembenaran lo, playing victim lo, macam-macam. Again, opini-opini orang ya. Benahinnya gimana tuh dari sudut pandang komunikasi bekerja? Ya pertama balik lagi, apa bener nih lo udah menghalalkan gitu kan? Ya kan lo ke vertikalnya dulu dong. Iya. Kalau itu dusta, ya akan lebih berat menghadapi netizen karena emang lu dusta kan gitu. Tapi kalau emang bener kan, yang kita berikhtiar, kita merapikan di dapur kita dan segala macam, ya kita fokus pada situ aja. Nanti kan lo bantu. Karena nggak akan pernah bisa Der untuk kita menyenangkan semua opini orang ini. Pasti Der. Gue mungkin nggak sekuat lo ya melihat komen-komen, maaf ya, sorry ya. Gue memutuskan untuk mohon maaf kalau ada cercaan-cercaan seperti itu, gue nggak lihat lah gitu. Kecuali ada yang membangun. Makanya gue salut sama lu. Mentalnya gue mental ngebajain diri sendiri aja. Iya penting. Iya, masalahnya gimana Om ya? Nggak tahu nih. Gue juga apakah cara gue salah? Gue mau curhat sih sebentar sama lu juga sekalian. Langkah yang gue ambil itu adalah, gue nggak tahu ini dibilang pahlawan kemarin, pahlawan kesiangan atau gimana ya, terkait kita kan ada visi misi dakwah ya. Iya. Mungkin gue gitu ya, atas nama pribadi pengen menjadi marketingnya Islam gitu ya. Iya. Gimana caranya orang mengenal lebih dalam. Tapi banyak yang nggak diketahuin sama kawan-kawan kita yang masih kecemplung di dunia entertainment yang hal yang negatif ya. Ini khusus yang buat negatif lah. Itu ngelihat orang-orang yang belajar agama di dakwah ini kayaknya kesana keras. Yeah. Padahal sementara jangan lo hakimi ustadznya, barangkali ada yang si sabuk putihnya yang bawaannya mau ngajak berantem mulu. Waduh, padahal lebih galak ya. Iya, lebih galak. Lebih ustadz dibanding ustadz. Lebih ustadz dibanding ustadznya. Nah makanya kadang gue screenshot, gue naikin ke atas ke sosmed, gue goreng dan seterusnya gitu ya. Mohon maaf kalau memang pihak-pihak terkait ada yang gak suka. Tapi mungkin cara gue yang udah gue diskusikan sama guru-guru juga dan seterusnya, Ustadz boleh gak sih Anda jadi bemper gitu loh. Sebenarnya gue mau ngasih tahu kenapa Anda nih jadi kena fitnah nih Ustadz. Kesannya Anda dakwanya keras. Padahal lihat framing-framing seperti ini adalah masa iya sih kita harus bermuamalah sama lingkungan hanya yang sekecil itu saja gitu ya. Dalam artian dengan kita coba gue belanja produk dari orang yang memang belum ngaji. Gue baca postingan lu tuh. Iya kan. Maksud gue kenapa lo harus beli baju yang andai kata kan memang nggak ada owner baju yang udah ngaji sunnah gitu. Maksud gue itu udah frekuensi terdalam kayaknya dari itu. Frekuensi udah dalam banget tuh, ibaratnya udah deep sleep. Deep sleep. 600 meter di bawah permukaan laut. Ibaratnya kedalaman ilmunya gitu ya. Ya, coba Dedim buka Dedim di postingan saya. Nanti kita ngomong sekarang udah masuk ke ranah edukasinya. Bagaimana public speaking bekerja ya. Ya, sama berkomunikasi dengan netizen nih kalau in times of trouble tuh gimana sih kita gitu ya. Sama ada pegawai gua juga taunya akhirnya ketahuan dia bermasalah di luar. Halo Matt Dix gitu ya, ada Diki gitu ya. Sempat rame gitu ya, Anda yang punya masalah terus tapi gua cara nyucinya gimana sih ngebersihin ya gitu ya. Ini postingan gua kan kemarin sempat gua angkat nih ya, bawa. Nah cari, misalnya bawa lagi. Nah ini misalnya, gua sampai akhirnya klarifikasi maaf atas kesalahanku karena beli gamis dari brand yang ownernya belum ngaji sunnah. Maksud gua nggak tahu nih cara gua salah atau benar. Ya gua berharap ini ya udahlah salah aja deh misal gitu ya. Tapi mungkin ada visi misi dakwah dalam tanda kutip yang akhirnya gue pengen kan kasih tahu. Lo emang tipis-tipis jurang. Lu kan pinggir-pinggir jurang lu selalu lu ambil. Iya. Karena pinggir jurang sensasi dahsyat kan, pinggir jurang kan. Betul. Makanya terus gue juga akhirnya gimana ya Om ya? Gue dibilang gue nggak pernah mengklaim bahwa ternyata gue ini adalah podcast dakwah. Iya. Ya kan, padahal gue ngomongin bisnis, balutan tentang fikih muamalah di dalam situ. Kenal lagi gue, giliran gue ngundang Mongol, ternyata Muslim dan seterusnya. Padahal niatnya adalah yang diutamakan niat gue adalah biar dia kenal dakwah lebih dalam. Yang kedua adalah gue membuktikan bahwa kalau udah ngaji-ngaji berjanggut-berjanggut ini juga kita muamalahnya sama siapa aja, Apakah itu adalah langkah yang salah? Dalam ilmu public speaking, gue seorang leader di perusahaan gue ini yang namanya PT Kasih Solusi Usaha Indonesia untuk ngasih tahu dengan caranya gini. Yang langkah gue ambil memang pinggir jurang, tapi emang lo tau niat gue ya guys ya. Gimana sih Om? Iya banget. Ya kalau gue nggak apa-apa, lu salahin gue aja nggak apa-apa. Gue nggak bisa ngejudge ya Der, karena gue juga masih belajar dan gue nggak tahu banyak lah artinya. Tapi kembali lagi kejujuran hati sih. Maksud gue simpelnya kalau hati kita jujur, Allah akan bantu. Ini jelas sih, clear. Masya Allah. Iya kan?
Kejujuran hati ini kan cuma kita peruntukkan sama Allah aja. Sama manusia, masa kita bilang gue jujur loh, gue ikhlas loh. Jadi salah lagi dia. Ikhlas itu kalau kita bilang ikhlas, itu belum ikhlas katanya kan, pasti kan. Jadi itu juga salah. Jadi menurut gue sih, kalau gue nggak tahu gimana cara, tapi menurut gue lo menguatkan niat aja kepada Allah. Apa yang lo mau lakuin tuh Allah yang jadi saksi. Tahu kan nanti Allah akan bantu. Dan jika kita jujur, Allah akan bantu kita pasti. Dalam bentuk apapun bantunya. Mungkin meredakan teman-teman yang emosi, ya kan? Karena orang lihat action kan dari dunia public speaking, dari dunia komunikasi, apa langkah-langkah decision making yang lo buat kan orang lihat, oh ternyata begini, oh gue salah menilai ya gitu. Ya pasti kan, oh ternyata begini, oh benar ternyata. Kadang-kadang kejujuran tuh nggak terbuka di saat ini. Kita nggak harus, we don't have to prove it to people kan. Saat ini juga enggak kan. Ya udah kita niatin sama Allah aja. Dan niatnya apa gitu pada saat kita melakukan hal itu. Poin itu aja sih Der. Oke, cuma ikhtiar tentang berpublic speaking yang benar itu juga dipentingkan dalam sebuah perusahaan atau mungkin diri yang udah terlanjur atau mungkin diserang, dicerca badai. Ya paling lo jaga adalah menurut gua adalah emosi, karena sifatnya satu itu kan ya kalau kita marah kan bahkan Rasul menyampaikan jangan marah karena engkau akan mendapatkan surga kan. Ya kita kejar reward itu aja. Ya upayakan jangan marah. Artinya dalam kondisi yang tertentu ya mungkin lo bisa ngajak tone kan, ya makasih ya bro, thank you, gue terima ya. Yang kayak gitu-gitu jawaban-jawaban yang menenangkan, nggak lo gonggongin lagi. Nanti panjang thread nih contoh ya. Karena Indian bukan dia kan investor lo. Iya, ini kan. Kenapa mengharap ridho makhluk gitu ya? Itu dia, poinnya itu. Ya kita kuatkan, teguhkan ke sana aja dulu, nanti yang Allah akan bantu lah yang kayak gini-gini. Tuh guys, penting juga ya. Public speaking ya? Iya, salah satunya tadi memilih diksi, emosi, menjaga. Ini nasihat buat gue juga pribadi, karena gue juga nggak luput dari deraan emosi juga dalam berbagai hal. Tapi kita butuh tenang. Nah ini kita butuh pegangan dan butuh knowledge dari mana kalau bukan dari agama ya? Cara meredam kemarahan gimana sih? Itu kan diajarin tuh. Itu keren banget sih Islam deh, menurut gue ya. Masya Allah. Sangat moderasi, oke. Islam ya, Masya Allah ya. Dan itu connectionnya kuat Der. Ini salah satu contoh ya. Gue ngajarin atau gue sharing tentang ilmu sedikit yang gue punya tentang public speaking. Tapi kan ranah-ranah dustanya itu mungkin masih ada juga. Di mana? Iya banyak. Ya banyak kan ngarang-ngarang, dusta-dusta. Nah makanya gue juga lagi gimana caranya belajar seperti komunikasi cara Rasul. Tapi itu belajar komunikasi tapi nggak bohong, nggak bohongin orang, nggak merekayasa ini itu gitu loh. Dan itu yang gue saat ini lagi berikhtiar belajar juga. Karena selama ini kan kita mungkin ngambil ilmunya dari yang umum. Yang umum ini kan belum tentu luput dari dusta. Pasti ada dustanya, ada kesalahannya, ada ajaran-ajaran yang gak sesuai sama ini. Kita takut kan. Makanya gue berusaha ya minta pertolongan Allah agar profesi guru ini gue dituntun lah untuk bisa ngajarin yang benar juga gitu loh, bukan cuma ilmu public speaking. Karena dipakai semua orang, pakai penjahat aja pakai public speaking loh, iya kan? Ya. Nah berarti kita nggak boleh kalah om. Berarti makanya inilah cara lo yang lo ambil langkahnya adalah ketika ngajarin ustadz juga berpublic speaking. Ya kita berikhtiar karena biar kita nggak kalah sama penjahat gitu loh. Ya bener dong. Iya. Ya artinya ya kayak tadi kan ustadz kan juga butuh, ada sebagian ustadz yang mungkin butuh diperkuat narasinya, ternyata vokalnya kurang kuat nih ustadz, kita naikin yuk volumenya, terus intonasinya bisa divariasikan loh ustadz. Kalau lagi ada keseriusan bisa diangkat, kalau lagi ada kesedihan bisa diturunin. Itu sebenarnya ilmu dunia yang berguna buat para asatis kita. Sangat dibutuhkan. Karena mohon maaf, mungkin di sebagian pondok kan mereka cuman replikasi ya, ngikutin seniornya gitu ya, saya ikutin senior saya gitu. Iya kan? Ternyata dengan ilmu public speaking, komunikasi ini bisa memperkuat positioning sang ustadz. Kalau dia menggambarkan tentang kemarahan, buruknya neraka, dia melotot kan. Iya kan? Kalau dia ngomong keindahannya pesona surga, nikmat, dia bisa mainkan tonasi. Ini kan amplifikasi dari dakwah, bisa. Kita perlu nggak public speaking? Perlu banget sehingga jamaah lihat, wow, kan dia visual kan. Begitu dia marah kan, seret dia ke neraka. Kan ada gitu kan, nggak mungkin ngomong seret dia ke neraka. Beda kan nama seret dia ke neraka. Ya contoh gitu, contoh ya, mohon maaf. Iya kan?
ketika ngomong ke Indah, aduh Indah, semua bahagia, nggak ada lagi perasaan benci, kesal, hasad, di surga itu semua serba indah. Kan dia main ekspresinya nih. Oke. Tentang indah lo gimana sih, gambarkan keindahan, kan lo main. Wajah lo meremelek, nada lo lirih, indah gitu. Apalagi gambarin kesedihan. Saudara-saudara kita ini dibantai di sana, sedih. Itu kan public speaking. Nah, ini bisa untuk para ahli ilmu ya. Keren, Masya Allah, jazakallah khair. Poin-poinnya berarti kalau kita runut secara penting, mana yang utama, mana ini, belajar kawan-kawan dari awal gitu ya, dari dasar gitu, bantu mereka-mereka semua UMKM segala macam. Public speaking, kita mulai teknis nih Om. Apa sih yang memang menjadi satu gambaran yang memang wajib, rukun lah dalam public speaking sehingga bisa menyelesaikan masalah yang tadinya buruk, dicap money laundering, kan sering banget ya begitu gitu. Ya. Artinya berarti kalau misalnya gue mau bangun perusahaan, ini teknis langsung ya. Apa yang harus gue perhatikan? Ownernya harus ngapain? Apakah harus muncul? Nah terus kalau misalnya owner cewek gimana? Nah terus batasannya apa? Ya oke lah, kita teknisnya dalamin aja sekalian deh. Terus gimana cara misalnya membuat perusahaan udah terlanjur, atau mungkin dari nol deh? Apa yang harus diperhatikan? Atau mungkin Ustadz misalnya balik lagi, kita ada kebutuhan untuk membantu pendakwah kita nih agar bisa juga tajam gitu ya, keluar akhirnya bisa mengajak orang jadi lebih mengenal dakwah yang sesuai dengan Quran dan Sunnah dan lain sebagainya menurut pemahaman para sahabat. Nah ini bekal-bekal apa Om kira-kira Om yang harus dimiliki? Public speaking itu bisa dipelajari dan semua profesi butuh. Dan sebenarnya jeroannya itu nyangkut 3 poin tadi dia. Verbal, vokal, visual. Ustadz tuh kuat banget di verbal ya kan. Dia kan belajar hadis, belajar Quran, tafsir, segala macam ilmu. Subhanallah, Masya Allah. Maksudnya nikmat mendengarkan keilmuan mereka ini. Ini udah satu peluang nih besar. Tinggal dimainkan tadi vokalnya, cara dia berbicara. Ketika itu ada sebuah bahaya, dia menyampaikan dengan intonasi bahaya. Ketika itu ada sebuah keindahan, kenikmatan, dia menyampaikan dengan intonasi keindahan. Ketika ada ancaman, disampaikan ancaman. Itu vokal kan. Dalam vokal banyak kan dipelajari, intonasi, artikulasi, termasuk tadi kalau diksi masuknya di verbal ya, pemilihan kata-kata yang tepat, knowledge. Oke, pecahin deh Om, boleh nggak Om? Boleh. Karena ada beberapa, nih gue sebut saja ya. Ada ustadz yang Masya Allah gitu kan, keilmuannya, dia japri gue. Iya. Sembari copy link waktu Om Steny Agustaf pertama kalinya dikasih solusi. Masya Allah. Gimana cara ngundang beliau? Kami penting gak sih, Der? Sampai segitunya. Nah ternyata kalau kita kolaborasi dan kawin bersama guru-guru kita untuk menyampaikan kebaikan gitu kan, kayaknya asik tuh Om. Mungkin lu juga, gue sering pernah lihat postingan-postingan Om Steny membantu para guru-guru kita kan. Salah satunya ada Ustaz Syafiq Basalam waktu itu ya. Lu sempat di Jember ya? Sebenarnya tuh ya kita datang diundang sama teman-teman STDI, tapi itu supportnya para asatidzah untuk datang ke di situ. Sebenarnya mereka sebagian dari mereka nggak butuh gue, tapi mereka udah hebat gitu loh menurut gue ya. Cuman Masya Allah. Ya dalam rangka bentuk mendukung support sistem pembelajaran public speaking, mereka hadir di situ belajar. Sebagian dari mereka itu luar biasa itu S3 kayak murid duduk di meja mencatat apa yang gue omongin. Gue bilang gue jadi miris hati gue maksudnya, subhanallah, ini kita mesti kayak gini nih gitu loh. Kita yang bodoh ini harusnya kita contoh gitu loh. Yang orang pintar semua duduk di depan seperti murid, mencatat, berinteraksi, ngejawab pertanyaan dari gue. Wah, ini benar-benar mereka mengamalkan. Apa tuh materi apa sampai mereka seintu itu apa Om? Public speaking yang mana? Waktu itu kita ya ngangkat mengenai tadi ya 3 poin tadi tuh, verbal, vokal, visual itu yang merabian formula. Di dalam vokal tuh apa sih yang kita pelajarin ya, bagaimana cara memainkan variasi pitch-nya, nada tinggi, nada rendah, saatnya ada ini, terus kita membuka mulut, artikulasi, itu kita mainkan itu dan kita praktekin bareng-bareng. Mereka ikutan bersama dengan mahasiswa juga. Malu gue sampai gue nggak pantas di sini nih ngajar ini, harus yang lebih. Tapi ya itulah karena mungkin Allah bantu kita ya untuk kasih kesempatan itu ya. Semoga Allah jaga guru-guru kita ya. Om pernah kebayang gak sih ketika public speaking ini adalah membersamai orang-orang yang tepat, terutama misalnya Islam kuat dengan public speakingnya. Gue kadang pernah mikir gini Om, nih gue dalamin lagi nih Om. Gue ngelihat guru-guru, pengusaha-pengusaha Muslim kita gitu ya, tanpa mengurangi rasa hormat.
kita ini kuat, tapi depannya, visualnya, garda terdepan kayaknya lemah nih Om. Tanpa mau ngerasa hormat ya. Iya. Gue melihat bahwa ini orang pintar, pengusaha muslim misalnya, Masya Allah gitu. Tapi kayaknya kurang luas dalam penyampaian. Kayaknya kurang menggiring opini dalam arti untuk positif ya. Iya. Terus gimana caranya akhirnya dia mengenal lebih dalam nih terkait Islam apa segala macam. Menurut lo apa ya permasalahannya Om? Maksudnya soalnya ada muncul stigma begini Om. Public speaking itu harus ada yang bakat. Kalau kita nggak punya passion nggak bisa dong. Nope, gua nggak setuju itu. Karena ini public speaking, komunikasi adalah ilmu kompetensi gitu loh. Jadi memang harus dilatih. Jadi nggak ada orang yang lahir, wah hebat nih bakat ini enggak. Oh ya? Iya. Bahkan stigma-stigma kayak gue introvert, gue nggak harus menguasai public speaking. Ini juga salah. Terus kalau introvert berarti nggak bisa ngomong ke media menjelaskan tentang performa perusahaannya. Selalu VP-nya yang ngomong. Padahal dibutuhkan direktur marketing. Enggak dong. Just because you're introvert bukan berarti lu bisa lari dari tanggung jawab. This is your responsibility kan. Kan sekarang udah banyak cara-caranya introvert. Dia bisa menggunakan storytelling. Oke. Ya, engage sama media sama orang-orang dengan menggunakan cerita. Di awal tahun apa yang terjadi di perusahaan kami begini, pertengahan tahun gini. Banyak customer yang gini. Itu cerita. Apa adanya ya, storytelling adalah suatu metode favorit yang sedang dilakukan oleh semua orang kayak TEDx, TED ini kan untuk menyampaikan even data der. Nah, abis storytelling introvert bisa menggunakan visual yang keren. Sekarang zaman-zamannya data visual. Suatu yang sifatnya numbers, angka-angka bisa kita rubah menjadi power image, grafis yang keren. Bisa video. Gak perlu banyak ngomong babi bu. Video 2 menit udah menggambarkan kinerja perusahaan. Nah, dengan intinya poinnya adalah kita ini kalau selalu mencari excuse gitu loh. Gue introvert, gue gak harus ngomong di depan. Lihat sekarang orang-orang yang berpengaruh di dunia itu rata-rata introvert. Steve Jobs klaim introvert. Bill Gates introvert. Semua orang-orang yang sebutlah apa nih, misalnya ukuran keberhasilan ini kekayaan, itu rata-rata orang-orang yang introvert. Tapi kan mereka belajar menyampaikan data, mereka belajar public speaking, mereka belajar komunikasi, mereka belajar cara pendekatan asertif, mereka belajar gimana approach ke media. Apa sih yang media suka? Oh, data, numbers. Mereka belajar storytelling data. Itu semua bisa dipelajarin. Jadi intinya no excuse. Jangan bersembunyi di balik alasan. Tadi keterbatasan ini, ya Allah kasih keterbatasan kita, itu membuat kita lebih kreatif der. Dibatasin supaya lebih kreatif. Kita harus mungkin nggak langsung begini, tapi kita muter dulu. Bayangin belajar ya. Secara research itu orang yang mengalami glossophobic atau ketakutan terhadap public speaking itu, atau public speaking anxiety atau social anxiety itu besar deh di dunia. Jumlahnya 3-5% loh. Gede itu. Iya, tapi hanya ada 1% orang dari jumlah itu yang mencari bantuan profesional. Nah kan kalau lo bos, lo punya kemampuan finansial, kenapa lo nggak hire guru privat? Bisa kan? Belajar aja data storytelling, cara gimana bikin data, cara menyampaikannya, angle mana. Hire aja tim PR, hire aja kan, because you have all those wealth gitu kan. Bisa kan? Nah masalahnya mau nggak gitu. Jadi belajarnya di mana tuh kalau boleh tahu tuh? Banyak speaking. Di mana? Banyak Salah satunya? Kenapa? Belajar ya public salah speaking. satu yang saya ikhtiarkan itu. Pak Dery. Ya, kita masih berjuang juga lah. Udah berapa total corporate sekarang megang? Anda kan ada di Pertamina juga kan? BUMN juga Anda. Alhamdulillah kita dipercaya. Artinya ada, ya kita masih berjuang lah. Ada di bank juga, ngajar kawan-kawan kita di bank. Saat ini belum jadi prioritas saya yang satu itu. Ada keterbatasan. Kenapa Pak kalau boleh tahu Pak? Kenapa kalau boleh tahu? Ini mesti masuk ke dengerin, lihat YouTube nih di menit-menit awal tadi ya, biar ada kerjaan netizen. Biasanya motong-motong di sini dia Bang. Ini motong-motong nih biasa kalau gue pancing begini tuh udah langsung motong-motong. Kayak brand-brand asuransi juga Anda bantu mereka nggak sih untuk closingkan produk-produk mereka dengan, kan biasanya kan masa contohnya Pak Ali mulu. Jika Pak Ali meninggal, nah, nanti Pak Ali ke depannya tuh keluarganya kasihan banget nggak punya jaminan gitu, itu gimana? Ya saya akan memilih jawabannya sama, memilih pekerjaan adalah pekerjaan. Saya pilih dan ada keterbatasan nggak bisa melayani semua industri. Dan ini adalah sesuatu yang saya komitmenkan. Tapi ketika saya dipercaya untuk industri yang tepat buat saya dan buat dia, kita akan maksimalkan potensi itu. Dikit dong berarti jadinya rezekinya. Kata siapa? Kata orang-orang UKM aja sekarang udah berkelas kan.
Gue selalu belajar di Kasih Solusi kan, income-nya gede-gede kan, bisa hire tim. Banyak UKM hire consultant, nggak sedikit duitnya loh. Iya lagi. Kasih Solusi bisa branding produk-produk itu UKM banyak itu aja. Nah kita memilih siapa mau kita bantu lah, poinnya itu. Masya Allah. Teman-teman yang nanti mudah-mudahan bisa mengantarkan kita kepada kebaikan juga. Kita bisa numpang, kalau mereka orang yang soleh, kita bisa diajak jadi soleh. Itu harapan kita, Der. Makanya Om Sten ini ada satu kelas yang luar biasa ya terkait public speaking. Tadi baru sekitar 0,7% aja baru dikeluarin ya. Dia punya ini mesin menghitung loh, 0,7%, keren ini. Keren subjektif gue kan baru 0,7% karena saya tahu Anda siapa gitu lah. Dan salah satu hal yang gue ngiriin dari lo adalah itu. Lo bertemu dengan orang dan lo mendapatkan ilmu dari banyak orang. Ini keren. Belajar banyak gue. Nah, ini keren banget. Narasumber tuh gue belajar banyak loh. Nah, di public speaking itu yang powerful tuh listening deh. Active listening, mendengarkan dengan seksama. Itu kan proses transfer of knowledge. Karena kalau lo ngomong 30 menit, lo gak belajar apa-apa kan, kecuali apa yang udah lo punya di otak. Tapi ketika lo mendengarkan orang, tamu lo 30 menit, lo diem aja, banyak sekali informasi, banyak data, banyak knowledge yang lo dapat kan. So that's the power of listening. Oh berarti mendengarkan itu justru malah metode yang ini gue baru tahu loh, ini public speaking loh. Mendengarkan, active listening itu public speaking. Bukan kita ngafalin gitu. Enggak, active listening adalah proses kita mendengarkan lawan bicara kita dan ada niat untuk memahami pesan di balik itu. Jadi bukan, ada beda antara listening sama hearing. Belajar dong gue. Terus gimana? Kalau hearing, ya kan lo mendengarkan tanpa ada niat. Sepintas lalu lah gitu ya. I hear someone knocking the door gitu kan. Nggak terlalu itu. Tapi kalau listening lu ada niat untuk memahami apa yang disampaikan oleh narasumber ini. Itu belajar. Itu active listening penting banget buat komunikasi. Itu cara lu merespek lawan bicara lu atau narasumber lu. Karena dengan lu hormat mendengarkan, dia akan mendengarkan lu omongan lu juga. Itu komunikasi dua arah. Itu adalah kebaikan gitu loh, hospitality. Dahsyat ilmunya, Masya Allah. Ya, maksudnya dari situ ya, listening sama hearing itu beda ya? Itu dua hal yang berbeda memang. Jadi active listening tuh sangat dipentingkan sebagai leader, sebagai orang yang ingin belajar public speaking, komunikasi. Active listening. Apalagi menghasilkan apa? Kita aktifkan seluruh panca indera kita. Mata kita menatap lawan bicara, kuping kita mendengarkan, body kita posture ke menghadap ke depan, memberikan anggukan, nodding, ya kan? Ini kan tanda respect. Memberikan suara. Ngasih respon. Itu ternyata public speaking juga, Der. Banyak banget. Itu respect, itu penting. Sehingga dia percaya sama kita, mau menceritakan. Nah, kalau attitude lo, dia ngomong misalnya, gitu. Ya terus mata kita nggak menatap, nggak ada eye contact. Dia kan sebel. Dia nggak mau ngomong, pendek-pendek aja. Akhirnya dia nggak kasih ilmu buat lo kan. Wah, gila. Ini komunikasi gitu loh, personal communication. Dipelajari juga, ini cikal bakal menjadi pembicara yang baik public speaking. Kita pelajarin juga sih semua di forum-forum, di kelas-kelas, dan di sosial media kita juga kita share. Ini displaynya naik nih jadi 1,9%. Asik, 0,7, 1,9. Masih panjang perjalanan gue. Justru jangan dibuka di sini semua, buka dong SKAM ya, apa? SAKM. Steny Agustaf Knowledge Management. Iya, berikhtiar. Nah inilah. Apa tuh? Apa ini? Enggak, bukan nikmat nih. Wih. Enggak dong, Steny Agustaf dulu. Kita cari uang besar ya, dan cari rezeki Allah supaya bisa terbang umroh bersama kasih umroh. Amin. Ya Rob tuh. Bentar lagi kayaknya ini ya. Apa tuh? Masuk ke kasih haji ada ya? Insya Allah. Jadi berubah kasih haji. Enggak kasih Foroda. Kasih Oina Plus. Iya. Pengennya begitu ya, kita doain aja. Nah, ini kan buat teman-teman semua, artinya sebegitu pentingnya yang namanya public speaking. Baru sedikit lah, atau mungkin lo bisa sambil tipis-tipis apa hacks atau mungkin hint atau apalah ya, memang kita nggak tahu ternyata public speaking ini sepenting itu ya. Tadi juga baru tahu mengenai bedanya listening sama hearing dan seterusnya gitu ya. Maksud gue apa sih kunci-kunci yang belum kebuka ini selama ini, yang kita anggap enteng, kita anggap kayaknya nggak ada, angin berlalu itu di public speaking apa aja tuh? Khususnya buat bisnis ya, Dere. Iya ya. Penting banget leaders itu belajar. Poin tadi kan pesannya adalah bagaimana menyampaikan pesan kan. Oke. To deliver a message, how to send the message across, itu penting kan. Oke.
apa yang terjadi di perusahaan disampaikan oleh leader di hadapan audiensnya. Audiensnya stakeholder siapa nih? Media. Berarti kan mesti tahu, ngeriset media itu siapa, karakternya seperti apa sih yang mereka suka, data kah, gimana caranya. Media kadang-kadang mohon maaf, sebagian media yang bener aja di twist ya, di tweak gitu kan. Jadinya bener apa enggak ya bingung. Apalagi yang salah, apalagi ada salah menyampaikan sikap atau salah kita nggak siap data segala macam. Nah di dunia public speaking itu kan dipelajarin semua ya Der. Terus sama deliverynya gimana nih mau menyampaikan, tadi verbal, vokal, visual. Banyak banget tips-tips yang disampaikan di dunia public speaking. Contoh sebuah data ketika kita sampaikan secara verbal, ya itu kita bisa menyampaikan pesan itu 50% retentionnya audience. Tapi ketika kita sampaikan lewat visual image, data kita ngomong nih, terus kasih solusi nongolin tuh powerful image, itu bisa nambah menjadi 75%. Oi, retentionnya atau orang jadi tertarik dan itu jadi masuk. Nah di 3 hari berikutnya ditanya. Nah ketika kita menyampaikan storytelling ya, kata-kata kita terus power image keluar, Dery menyampaikan lewat storytelling tentang kasih umroh, bagaimana prosesnya, jalan, gambar jalan, verbal kuat, storytelling jalan. Itu retention rate-nya bisa sampai 80%. Orang jadi nancep di otaknya. Dan pesan tersampaikan dan nancep di pikiran orang. Nah kalau nancep di pikiran orang berarti kan orang paham. Dan orang menjalankan kan, orang percaya. Ketika orang percaya tinggal call to action-nya apa? Supaya orang beli produk kita kah? Supaya media itu percaya dengan omongan kita kah? Itu kan tadi apa yang kita ingin raih, goalnya. Itu kan dipelajari sebagai seorang komunikator public speaking. Oke, kalau belajar begitu berapa lama Om? Untuk takutnya teman-teman pengennya instan apa segala macam, nggak proses? Gua masih belajar Gir. Sama, semua juga belajar. Berapa lama Om? Kita masuk ke SAKM deh, coba deh. Iya, gimana sih itu proses pengajarannya? Nih di ujung obrolan kita nih. Ya, pertama kita share konten-konten kita supaya teman-teman tipis-tipis lah dapat insight. Dari situ kita tarik, kita undang, ajak mereka ke workshop kita. Workshop kita tuh dari pagi sampai sore 1 harian. Itu kita maksimalkan. Dan kita ngelakuin riset juga dia ternyata melakukan experiential learning atau praktek si para peserta ini, workshop ini ternyata lebih efektif. Jadi akhirnya kita bikin 30% teori, 70% praktek. Jadi abis dijelasin sama pengajarnya, langsung dia praktekin Der. Jadi mereka ngerasain progresnya. Iya ya. Wallahi Der, dia ada satu peserta yang ngomong gini, Bang, tadinya saya udah naik tangga, saya mau pulang lagi, saya gak berani. Karena saya harus bertemu dengan 30 orang teman yang saya gak kenal, dan saya ngerasa kelemahan public speaking saya sangat tinggi, saya gak berani ngomong. Tapi begitu kita ajakin, kita bikin simulasi one on one, ya kan kita ajakin mereka kan eskalasi gitu ya, dari ngomong satu-satu, ngomong ke hadapan 3 orang, kita bikin grup berempat, dari ngomong grup berempat naik ke grup ber-7, dia ngomong ke 6 orang, terus ke 10 orang, habis itu baru ke panggung, di hadapan 30 orang, itu kita eskalasi. Karena orang gak ujuk-ujuk langsung ngomong di panggung, gue bisa pingsan dia. Jadi pelan-pelan nyaman ngomong personal communication dulu. Lo nyampe gak pesan lo tadi sama dia? Gimana? Partner lo tadi gimana? Apakah dia sudah menyampaikan pesan? Iya tadi, kalau boleh ngasih masukan. Jadi mereka saling memberikan input juga antar peserta. Kita bangun support system seperti itu. Oh itu di workshop begitu tuh isinya? Iya, karena kan ya gimana caranya 100 orang ini bisa berproses bersama dan berprogres bersama kan Der. Karena yang penting kan adalah, kalau biasanya kan orang begitu satu orang di panggung tampil 99-nya cuman ngelihat kan dapat masukan tapi kan itu dia. Gimana dengan gue? Nah, kita memfasilitasi supaya 100 orang ini berlatih, bergerak, mempraktekkan bersama. Jadi masing-masing orang bisa ngukur. Gue pulang bawa apa nih? Gue dapat nggak ilmunya? Oh ternyata hari dia bisa bermuhasabah ya. Gue tadi kurang begini, gue harusnya begini gitu. Jadi ngerasain progresnya. Tugas leader tuh ya, nggak cuma faktor eksternal, tapi di internal pun juga jangan dilupakan. Contoh bagaimana dia menginterrupt timnya, bagaimana dia ngebrief timnya. Jangan sampai bos gue apa sih, Udin ngomong apa sih bos? Bahaya tuh di situ tuh, ya kan? Kita sibuk ngurusin gimana caranya ngeraih omset yang ada di luaran sana, itu bagus ya. Tapi kita ngebrief tim dari internalnya aja masih belepotan deh. Iya, karena kita teamwork nih, nggak mungkin bisa ngelakuin sendiri. Ya udah, detailnya lo coba masuk ke ranahnya Om Steny aja. Insya Allah mampir-mampir lah ke Instagram kita, nanti kita diskusi kalau ada
yang bisa dibantu sama kami. Masya Allah. Terakhir ada yang mau disampaikan kepada kawan-kawan kita yang masih bermasalah dalam public speaking, terutama yang ada di perusahaan, terutama sedang ber-PR, gimana caranya kita dipercaya yang sebelumnya kena stigma, kena tempel, kena label negatif. Ada yang udah bangun personal brand capek-capek, ujung-ujungnya runtuh. Ya, mungkin qadarullah, tapi yang kedua adalah ulah lu sendiri. Gimana cara membalikkan keadaannya sih? Apakah memang udah pasti dengan ilmu public speaking? Ya udah tenang aja, kalau aku udah punya ilmu akan balik lagi kok keadaannya seperti semula. Apa gimana ya? Ya kalau untuk personal atau individu, kita menyarankan belajar public speaking dengan cara yang terserah masing-masing. Mau ikut kursus, mau nonton YouTube, mau lihat kasih solusi setiap hari. Mempelajari cara orang itu bagian daripada paket mereka belajar. Kenapa? Karena in the end ada satu saying disampaikan, we are as good as what we can communicate. Keahlian kita itu levelnya harus sama dengan apa yang bisa kita komunikasikan. Sederhananya gini, ada 2 interior designer yang bekerja di sebuah perusahaan. Contoh dikasih solusi, si A sama si B. Dua-duanya sama-sama jago, keren desainnya. Tapi si B ketika dijelasin apa nih prinsip dari atau filosofi di balik desain lo, dia nggak bisa jelasin. Ya udah gini aja Pak. Tapi si A sama-sama jago, dia bisa ngejelasin, Pak, logo ini melambangkan begini-begini. Jadi kalau Bapak mau nanjak perusahaannya, ini kan tergambarkan dari ini, Pak. Ini ada satu kunci di sini menggambarkan kunci keberhasilan. Dia jelasin, jelas Der. Yang akan di-hire, akan diberikan perhatian, cinta dan kasih sayang oleh pimpinan adalah yang bisa mengkomunikasikan keahliannya. Jadi poin itu. Kalau Anda seorang yang ahli di bidangnya, Anda harus belajar komunikasi untuk bisa menyampaikan keahlian Anda. Bukan untuk berbangga diri, tapi untuk menyampaikan bahwa ini adalah sebuah karya yang harus saya sampaikan ke pimpinan saya, ke publik, ke siapapun stakeholdersnya. You are just as good as what you can communicate. Itu poinnya. Om Stan, gue punya cita-cita belum tercapai nih. Kayaknya kita bisa bikin satu kelas, satu workshop ya. Nanti kita pernah kan di... Iya, maksudnya lebih dalam lagi. Ada bootcampnya. Insyaallah. Iya kan, nanti kita coba ya kalau teman-teman mau ya. Kita bikin berapa hari, menginap, ya semacam kayak... Ya daurah gitulah. Iya kan, tapi ntar ada ustadznya, misalnya untuk masuk ke ranah public speaking lebih dalam, ada yang pebisnisnya. Jadi karena membuktikan bahwa ternyata public speaking tuh kena dari segala sisi gitu loh. Jangan pengusaha mulu gitu, atau jangan ustadz mulu dan seterusnya. Ayo kita kumpul bareng-bareng. Sepakat nih teman-teman. Kalau sepakat coba komen deh. Boleh. Ya kalau sepakat coba komen di bawah. Mau dong, mau gitu misalnya. Boleh tuh ya. Follow your lead lah, pokoknya kemanapun lu arahin gue. Selama ada kebaikan di situ lah ya. Nonton gue turun dikasih umroh. Kenapa? Mau gue pengen nih andai kita siapa tahu bisa jalan-jalan sama teman-teman netizen ya nggak sih? Iya, kau lu lah Om. Lu lah ya. Lu ngambil pendapatnya mana? Nah itu dia, harus belajar nih kita ilmunya nih. Kita kasih solusi.